Yesus Kristus sina Gusti manusia ibas dosa nari. Ras ibas gelar kesah si badia si pekena-kena geluh manusia. Perkuang ate ras damai ibas ibata nari. Ibas Tuhan Yesus Kristus nari. Ras ibas kesah si badia. Amin. Berita karena perbahanan rasura-sura di Batan. Rendelah guna di Batan, pujilah gelarna, ia kap Tuhan, pesikap dalan manbana, sinjadikan embun man geretana, Tuhan kap gelarna, tersuratlah ia dekatna. Mazmur 68 ayat 5. Terpalaskan kata di bata enda, si puji di bata arah kitab Dendenta 140 bait pertama rasi kedua. Kuasa di surga ras di bumi. Terpujilah Engkau Tuhan, ketika kekuasaan sendiri. Di bata deru halu kemuliaan, janah padana tetap rasa lala. Dipujilah Engkau Tuhan, ketika kepada tetap rasa lala. Di bata kap permakan nandangi rara senang. Dipuji dengan mulia dan aman di dalammu. Si puji di bata arah kitab Dendenta 215 bait pertama rasi ketelukan. Sampai di ujung
kegeluhan manusia ibas ngalo-ngalo kerehan tibata si ogekan secara responsoria. Mina dibata, anak si pebelin-belin mau ngelawan aku, janah lanai tandaina aku. Lanai tandaina aku, janah lanai li pengertina. Cilakalah mekam posi erlagu langkah si macik rasi jahat. Sabab ditandingkan dengan ditundakan lu aku. Emaka remo si berat dengan kini seram dahikan. Masuk kita kubas paksakan. Dibata ngor padan reh kudoni enda kunan cidaten kelang Athena si tetap manterima manusia. Oh Tuhan dibata, engkau kalau kami berdasarkan kami. Oh Tuhan, lebih kami. Sisakan pingko-pingkota mandibata arah kitab dendenta 100 siwakul walu bait pertama rasi betutan. Berita mengalami dosa. Selaku persuruhan dibata, aku neken kata dibata mangganta. Nina dibata, dosa-dosana go kualmi. Jana hukuman si kubreken perkite-kiteken dosandu go bias. Perkemalanganlah manbangku. Ipandu mekai si menghuli, pulih tanah wenda. Maria ukurta ibas dosanta goyalmi dibata si puji dibata arah hitam dendenta si waktu dua baik pertama rasi kedua. Yesus
kesaksian Pujin ibas wilayah Delman Mari. Bapak, aku mau nanya dong. Untuk Tuhan, luruskanlah jalan giginya. Itu artinya apa, Pak? Emang Gina tahu cerita itu dari mana? Dipantonin di YouTube, Pak. Oh gitu. Jadi di dalam Alkitab kalimat itu tadi diucapkan oleh Yohanes Pembaptis, di mana dia menyerukan agar kita semua menyiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus Agung. Jadi emang apa yang harus kita siapin, Pak? Kayaknya kita tahu deh. Baju baru bisa kali. Iya. Betul. Emang kalau Natal kita harus mempersiapkan baju baru. Namun yang terpenting adalah dan yang paling utama adalah kita harus sukacita nangku. Nah, kedatangan Tuhan Yesus kita harus penuh dengan sukacita kan? Tuh. Nah, itu juga kita harus mempersiapkan diri untuk bersukacita di Natal ini. Dan dapat juga kita harus bersyukur karena Tuhan datang untuk kita semua anakku. Berarti kita harus menerima kedatangan Yesus dengan gembira ya, Pak? Oh jelas, harus dengan gembira. Seperti kita mempersiapkan kedatangan nenek di Natal tahun ini. Oh, kalau gitu. Tapi kita tetap dibeli baju baru kan? Aduh, iya aku ya. Bapak belikan, aku belikan. Ya udah, berarti sekarang ke belakang. Oke? Oke, Pak. Mari. Dibuat ibas Sefanya telu ayat 10:4-20. Sefanya telu ayat 10:4-20 iogekan kami secara tunggal. Rende dengan tersurat meriahlah, o kala Israel. Meriahlah alubulat ukurnu, o Jerusalem. Tuhan gondungi ukumendu, goi pelawesna krina musuh-musuhmu. Tuhan Raja Israel ras kamka, genwari lanai perlu kambiar. Paksana rehme ijai kata kendala man Jerusalem. Ulan biar o kota Sion, ula beretandu kote. Tuhan dibatandu ras kamka, kuasana mereka kemenangan bandu. Ngena Atena kam dengan ibas keleng Atena ibrekena bandu geluh simbaru. Rende dengan ermeriah ukur ia adandan kenuka. Bali riahna ras kala sibas pesta, mina Tuhan. Kerina siswin nggo pepulung, nggo kuambeken sir banca akak dumela. Paksana ngose, kuhukum sinindas kam. Kupulahi kalak sin cempang-cempang, kalak si terbuang kutaruhkan murid. Si mahanca akak namela kusalihkan jadi kehamatenna. Dengan kerina doni mujikan ia. Paksana ngore, bangsandu si merah kutaruhkan murid. Kubahan tak terberita di belang-belang doni, janah senangka akak mulihi. Bagaimana Tuhan. Ketuahan kalak si medikan kata dibata, dengan si make kenca ibas geluhna si tep-tepwari Maranatha. Mari bersama kita berdoa.
di bata si Mada Kuasa, di bata kami kan ibas anakmu Tuhan kami Yesus Kristus, ras kesah si badia. Kam di bata kami singgeluk, sinjadikan kerina sinasari. Wareda bangkat kami ibas wari adpen si petelukan, warina kami sikap ngalau-ngalau kerehan Tuhan. Tanda krial nutur kami, nggo ipenanti kami, puji-puji kami manban. Bagai pemalem dingin meriah kelukur kami, adikan tisik nari ibrekan du gegeh, megikan suara di bata. Bagai pemalem kelete kami, adi bukakan du rahasia katanuman kami. Bagai pemalem kelete kami, adi tambahin du gegeh kami guna dalam kencan. Kerana kaman kami Tuhan, sebab reh kami buka ibas gelar anakmu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kata di bata kehidupan kami ibas Markus bintu sada dalam bahasa Karo ayat sada se ayat 5. Endama kata di bata manbata kerina. Endama berita si meriah karena Yesus Kristus anak di bata. Ibenakan suara si isuratkan Nabi Yesaya. Mina di bata nilkenlah. Kusuruh persuruhan kuleben asa kami. Ia mensinikap kendalan manban. Lit sekala si erlebuk itanak mesawang. Persikaplah dalan mantukan, pepinter dalan. Suara si tersurat ritme Johannes predikan kutana si mesawang. I predikan na kala jana ipeset na berita ibas di bata nari nina. Jeralah, maka kami predikan gelah dosa-dosandu ia lebih dibakar. Maka kerina jelma di tanah Judea ras di kota Jerusalem rek megikan Johannes. Yaku kena dosana jana ipredikan Johannes ia ibas laut Jordan. Secendam kemudian kata dibatan berjojua manbanda kerina. Tentu menjelang Natal dimulai dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember yang paling bersukacita bukan gereja secara institusi. Yang paling bersukacita di bulan Oktober, November, dan Desember adalah orang-orang yang memiliki kreativitas, yang membuat pernik Natal. Maka si meriah nakal akapna mulai bulan Oktober, November, Desember kalak sirbina gaya 3. Dan ini tidak bisa kita pungkiri bahwa yang paling bersukacita adalah orang yang berbisnis, orang yang berjualan di pasar. Yang berjualan itu
belum tentu orang yang percaya kepada Yesus, namun mereka mempersiapkan diri menyenangkan hati Tuhan. Namun anak-anak Tuhan belum tentu mampu menyenangkan hati Tuhan. Contoh, bulan Juli gereja mengangkat panitia Natal. Setelah diangkat panitia Natal, yang pertama dipikirkan adalah berapa budget kita. Yang pertama muncul berapa budget kita. 200 juta, oh enggak cukup. Jadi bagaimana? Minimal 600 juta. Untuk apa? Kita hadir lebih kurang 600 sampai 700 orang. Makanan kita nggak mungkin 25.000, harus 110.000. Belum lagi ini, belum itu. Inilah yang kita persiapkan. Yang kita persiapkan menyambut kedatangan Tuhan adalah yang kelihatan. Namun pada minggu Advent ketiga berbeda. Apa yang dituliskan oleh Injil Matius, Lukas dan Yohanes sangat-sangat berbeda. Markus tidak pernah berbicara tentang kelahiran. Kalau kita membaca ayat yang pertama, Enda memberita si Maria karena Yesus Kristus anak di Bapa. Markus adalah sumber utama Injil Matius, Injil Lukas dan Yohanes. Namun Markus sendiri tidak berbicara tentang kelahiran. Oleh karena itu, minggu Advent yang ketiga yang perlu kita persiapkan adalah bukan Yesus itu sendiri. Fokus kita bukan kepada Yesus yang lahir. Karena Yesus itu pasti datang dan telah datang. Yesus telah datang saat ini. Yang perlu kita persiapkan adalah fokus kita ke dalam diri kita. Kalau kita membaca Injil Markus, apa yang terjadi, apa yang dapat kita lihat di dalam diri daripada Yohanes Pembaptis. Kalau kita menyaksikan fragmen yang ketiga yang dibawakan oleh seorang Mamre dan seorang anak, apa arti persiapkan jalan Tuhan? Apa yang perlu kita persiapkan? Yang perlu kita persiapkan bukan core. Memang penting kita mempersiapkan core. Bukan gedung dihias sedemikian rupa. Dan itu penting. Namun pernahkah panitia mengatakan apa yang perlu kita persiapkan apa? Yang perlu kita persiapkan bagaimana supaya hati kita ini penuh dengan sukacita. Kaini kamu si bana talena, pertama lebih kaini kamu si bana kabriah berkota. Dan Alkitab telah menyatakan bahwa kelahiran Yesus ada yang sukacita, ada yang menderita, ada yang tertekan. Kalau kita membaca tentang kelahiran Yesus, yang bersukacita tentang kelahiran Yesus adalah para gembala, orang-orang Majus. Mereka sangat sukacita. Tapi si gulit telah kena raja. Gulit ukurna.
maka niat jahatnya pilih. Ada ngukang kerincu mengatakan pada suruh-suruh membunuh anak Mungkin ini juga terjadi di jemaat GBKP. Ada panitia yang sukacita, ada jemaat yang mungkin kecewa, ada panitia yang kecewa, dan lain sebagainya. Itu gambaran. Jadi pada Advent yang ketiga, yang perlu kita persiapkan adalah yang pertama. Kita harus memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati. Kita harus mau merendahkan hati di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Kita berani untuk tidak populer. Yang penting nama Tuhan dipermuliakan. Yohanes memberitakan tentang Injil, tentang Yesus di padang gurun.